Kenapa lagi nih teman si Kino? Jangan-jangan gak punya duit lagi buat beli mie. Kasian anjir. Bener-bener mirip si Peot nih bocah. Aduh. Udah. Aduh. Udah ayo lu ikut gua. Nggak tega gua liatnya. Ayo. Alhamdulillah. Udah lu di sini aja. Nggak boleh ngeliatin orang lagi makan, ya. Iya. Ya udah, gua mau ngobrol dulu sama si Kino. Lu tunggu di sini aja ya sampai dia beres makan mie-nya. Iya, Bang. Ya udah. Bang. Apalagi? Apa ya? Lu berharap gua kasih mie gratis, ha? Gua aja pengen, belum boleh sama si Lisa. Udah. Aku senyum kecil. Ternyata di Dokona School ini memang beda. Baru hari-hari awal masuk, tapi rasanya Amata nggak pernah capek. Cowok-cowoknya ganteng, rapi, sopan. Tapi sopannya bukan yang sok jago, bukan buaya, bukan tipe pamer. Auranya tenang, bersih, kayak orang-orang yang tahu batas. Aneh ya, kok bisa satu sekolah isinya kayak gini semua. Aku masih ingat jelas hari pertama. Abang kantin pakai baju kuning ID. Senyumnya bikin waktu istirahat terasa lebih lama. Sejak hari itu aku jadi rajin jajan. Bukan karena lapar, di rumah juga sarapan, tapi karena betah. Selalu ada aja alasannya. Es teh, gorengan, nasi bungkus. Hihi, tapi bukan cuma abang kantin. Di kelas juga ada satu yang bikin pandangan suka nyangkut. Teman sekelasku. Kalau dilihat sekilas, matanya, ya ampun, mirip bentuk jengkol. Aneh, tapi kok lucu. Bukan ganteng yang langsung nyolok, tapi makin dilihat malah makin kepikiran. Cara duduknya tenang. Cara nyatetnya rapi. Kalau ditanya guru, jawabannya singkat tapi kena. Pinter, kalem, enggak banyak gaya. Dan entah kenapa justru itu yang bikin aku susah berhenti ngelirik. Sampai aku mikir, ini aku kenapa sih? Baru masuk sekolah, kok fokusnya ke cowok? Tapi ya mau gimana? Aku seneng. Aku nyaman. Aku betah. Sekolahnya bersih, halamannya luas, keamanannya ketat. Guru-gurunya enggak galak, tapi tegas. Rasanya kayak tempat yang pas buat tumbuh. Bukan cuma jadi pinter, tapi jadi manusia. Aku enggak mau cuma jadi siswi biasa. Aku mau prestasi. Aku mau dikenal karena usaha. Kalau soal jodoh, itu nanti aja. Walaupun mata ini susah banget disuruh nurut. Setiap dia lewat, aku pura-pura sibuk. Setiap dia ketawa kecil, aku ikut senyum. Padahal enggak tahu lucunya di mana. Ini kenapa sih jatuh hati bisa segampang ini? Aku duduk di kantin, di bawah pohon. Angin sore bikin rambutku bergerak pelan. Aku sama Besti ngobrol ngalor ngidul. Tapi fokusku satu. Dia lagi beli mie goreng. Aku pura-pura minum. Padahal ngeliatin caranya nunggu. Tangan masuk saku. Kepala sedikit nunduk. Kok gemas sih? Aku pengen cerita ke Besti tapi takut diketawain. Takut dibilang lebay, alay, baru juga masuk sekolah udah baper. Tapi rasanya penuh banget. Kayak ada rahasia kecil yang pengen dibagi, tapi cukup disimpan sendiri. Aku senyum sendiri. Ketawa pelan. Kalau Besti tahu, dia pasti bilang, "Ih, kamu tuh gampang baper." Tapi biarin. Sekali ini aku mau nikmatin. Nongkrong agak lama. Nunggu dia selesai makan. Lihat dia balik ke meja temannya. Nggak perlu kenal. Nggak perlu ngobrol. Cukup tahu, hari ini aku senang. Hari-hari awal di Dokona School. Abang kantin, cowok mata jengkol. Dan aku, siswi baru yang lagi belajar tentang rasa yang tiba-tiba muncul. Bel sebentar lagi bunyi. Aku masih pura-pura santai, padahal otak ribut sendiri. Apa aku jalan bareng aja ya pas masuk kelas? Sekadar searah, siapa tahu kebetulan. Tapi ngapain sih mikir sejauh itu? Aku aja belum tahu namanya. Belum tahu suaranya. Belum tahu sifat aslinya. Yang aku tahu cuma matanya jengkol, tenang, pintar, dan bikin penasaran.
Dan kalau misalnya jalan bareng terus dia diam aja, gue malah kelihatan kegeeran. Ih, jangan malu-malu amat. Lagian mana ada cewek duluan kenalan. Emang gue cewek apaan? Jual mahal dikit lah. Walaupun naksir, harga diri tetap nomor 1. Naksir boleh. Nurunin standar? Jangan. Kalau dia mau kenal, ya dia yang mulai. Kalau enggak, ya berarti bukan. Aku tarik napas pelan. Anak-anak mulai beresin meja. Kantin makin sepi. Dia berdiri, ambil tas, lalu jalan pelan ke arah gedung kelas. Jantungku refleks. Dek. Ah, sudahlah. Aku ikut berdiri. Jalan di belakangnya. Jaga jarak aman. Bukan ngejar. Bukan ngindarin. Cuma searah. Kalau Tuhan mau, pasti ada jalannya. Kalau enggak, berarti cuma rasa singgah. Dan itu enggak apa-apa. Aku enggak mau sekolah cuma buat mikirin cowok. Aku kesini buat belajar. Buat masa depan. Orang tua di rumah udah capek berjuang. Masa aku sibuk baper doang? Aku harus fokus. Nilai, prestasi, ilmu. Kalau jodoh, dia nggak kemana. Kalau bukan, dipikirin sekeras apapun juga nggak jadi apa-apa. Langkahku makin mantap. Aku masuk kelas dengan kepala tegak. Hati masih hangat, tapi pikiran kembali ke tujuan. Aku boleh naksir. Aku boleh senyum sendiri. Tapi hidupku nggak berhenti di situ. Aku mau jadi versi terbaik dari diriku. Biar suatu hari, siapapun yang berdiri di sampingku, entah cowok mata jengkol itu, orang lain, atau bahkan cuma aku sendiri, aku sudah siap. Dan untuk hari ini, cukup segini aja. Senang, tenang, dan tetap melangkah. Bel bunyi, suara nyaringnya bikin semua kepala refleks nengok. Aku duduk di bangku, buka buku, tarik pulpen, fokus. Setidaknya pura-pura. Di depan, guru sudah mulai masuk. Suasana kelas berubah dari santai jadi setengah tegang. Selamat sore, suara guru terdengar tegas tapi hangat. Selamat sore, kami jawab barengan. Aku nyatet, serius, kali ini beneran. Tapi tiap beberapa menit, mataku refleks naik sedikit, ke arah bangku dia. Masih duduk dengan posisi yang sama. Tegak, tenang, tangannya nulis pelan, rapi. Seolah dunia di sekitarnya nggak berisik sama sekali. Aku menggeleng pelan. Fokus, gumamku dalam hati. Pelajaran berjalan. Jam terasa cepat. Entah karena materinya menarik, atau karena hatiku masih kebawa suasana kantin tadi. Saat guru mulai jelasin panjang, Besti nyolek lenganku pelan. Bisiknya. Apa? Kamu kenapa dari tadi senyum sendiri? Hah? Enggak. Bohong. Dari kantin juga aneh. Aku pura-pura baca buku. Perasaan doang. Besti nyengir tapi enggak lanjut nanya. Untungnya. Sampai tiba-tiba guru bilang, baik, sekarang kita kerja kelompok. 2 orang. Kelas langsung ribut kecil. Kursi geser. Suara orang nyari pasangan. Aku refleks nengok ke Besti. Dia juga nengok aku. Oke, kita. Aku sama Kino ya, kata Besti cepat. Aku kedip. Hah? Belum sempat protes. Kino udah geser kursinya ke arah Besti. Fix, aku sendirian. Aku tarik napas, berusaha tenang. Masih ada beberapa yang belum dapat pasangan. Dan entah kenapa, dia berdiri. Langkahnya pelan ke arahku. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri. Rasanya lebay, tapi beneran. Kamu belum ada pasangan? Suaranya rendah. Tenang. Persis seperti yang kubayangkan. Aku angguk. Belum. Kalau sama aku boleh? Nada bicaranya biasa aja. Nggak sok pede. Nggak canggung. Normal. Aku senyum kecil. Boleh. Kami geser kursi. Duduk berdampingan, tapi masih jaga jarak aman.